Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya belum mendengar sapaan saya di pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu minggu telah kita lewati dan saat hari ini, hari Sabat, kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan, untuk kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan, bahkan untuk setiap kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita mau tanggalkan setiap persoalan kita mau tanggalkan setiap pergumulan kita mau datang dengan penuh ucapan syukur, kita mau datang dengan hati yang kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam pengurapan-Mu yang penuh kasih Tuhan, saat pagi hari ini setiap anak-anak-Mu sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati yang hadir pada saat pagi hari ini. Penuhi mulut lidah kami dengan roh yang memuji Tuhan, dengan hati yang berlimpah-limpah dengan syukur. Apapun keadaan kami, apapun persoalan yang kami alami, satu hal yang kami percaya, bahwa senantiasa Tuhan terus baik. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari atas hidup kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami mempercayakan ibadah kami saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami mau tenang tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenang di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan.
Bersamamu Bapa.
membebaskan setiap yang terbelenggu. Roh kami siap memuji Tuhan, roh kami siap meninggikan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan atas kami. Dan setiap kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersepakat dengan saya memuji Tuhan, kita bersama katakan haleluya, haleluya. Kita mau terus berdiri, kita mau terus naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rindukanmu, amin. Bukan tempatku
kita di hadapan Tuhan bahwa aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhanlah yang menuntun, yang menegur kita untuk kita sesuai dengan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama.
kami lalui ini dengan berkat sukacita, berkat pergumulan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kami. Sebab itu kami sembah, kami bersyukur apapun yang telah kami lalui dengan beban dan pergumulan kami. Kami belajar pada pagi hari ini bagaimana seorang perempuan Kanaan, meskipun tidak ada harapan, bangsa yang tertolak, dan dia merasa dia terhina, tapi dia memiliki iman yang kuat. Karena iman dia dibangun dengan rohani yang sehat, dan oleh karena itu dia bisa menerima berkat dan mujizat daripada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami hidup sehat secara rohani, dan kami mau taat, dan sehingga mentalitas iman kami semakin hari semakin kuat dan kokoh meskipun badai ada di sekitar kami. Terima kasih, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dosa agar kami dilayakkan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Semua jemaat yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah minggu yang keempat, ternyata Januari sampai minggu yang kelima. Jadi tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini berkaitan dengan tema bulanan adalah kesehatan rohani. Maka saya memberikan tema adalah kesehatan rohani yang tangguh adalah terbentuk dari masalah. Jadi kesehatan kita itu tangguh, itu terbentuk dari masalah. Saya percaya apakah kita memastikan bahwa diri kita pada saat ini adalah sehat atau tidak, yang bisa memastikan hidup Bapak dan saya sehat secara jasmani adalah ketika kita mengontrol ke dokter. Ketika kita merasa sehat, sebetulnya ada penyakit yang mungkin kecil bagi kita, tapi dokter bisa memvonis bahwa ada penyakit dalam diri kita. Bapak Ibu yang kekasih, secara fisik mungkin Bapak Ibu pernah lihat saya kelihatan sehat. Tetapi beberapa minggu yang lalu saya berkesempatan untuk disuntik vitamin C dan vitamin D. Orang melihat saya sehat, tapi saya bersyukur saya dapat kesempatan. Pak Medi ikut kami dan siap disuntik vitamin C dan vitamin D. Ya saya mau aja biar tetap kelihatan sehat. Karena apa? Ternyata ada masalah dalam tubuh kita yang semakin hari semakin merosot. Tetapi tubuh rohani kita yang meskipun jasmani merosot, tapi tubuh rohani kita harus terus terbentuk. Jadi kita, iman kita, rohani kita, kesehatan kita dibentuk oleh karena masalah yang kuat dan tangguh. Perempuan Kanaan yang mencari Yesus, dia memiliki kesehatan rohani yang kuat dan tangguh, sehingga meskipun dia merasa tertolak, bangsa Kanaan adalah bangsa yang salah satu bangsa yang bukan pilihan daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan menolak bangsa Kanaan atau orang-orang Kanaan, tetapi Tuhan mau menerima orang yang mau datang kepada Dia. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kesehatan rohani ini, dan kita akan membaca dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Kita hormati firman Tuhan, kita berdiri, kita akan membaca ayat ini. Yang belum sempat melihat dalam Alkitab, ikuti dalam slide yang sudah saya siapkan. Kita mulai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sekali lagi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan tersesat. Saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Ayat 5. Tetapi Roh itu dekat dan aku. Dan membaca ayat 6, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing dimakan kepada tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat silakan duduk. Kita melihat dari pembacaan ini, Yesus seolah-olah tidak peduli terhadap perempuan Kanaan. Yesus seolah-olah menghindar terhadap perempuan Kanaan. Padahal Yesus punya maksud dan baik terhadap perempuan Kanaan ini. Kenapa perempuan Kanaan ini seolah-olah ditolak? Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita perhatikan, umat pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Dan Kanaan itu adalah salah satu bangsa yang menerima kutukan. Ya. Dan Yesus sangat mengasihi bangsa Israel, termasuk kita orang keturunannya. Berbeda dengan orang Kanaan. Berbeda dengan perempuan janda yang ada di Sarfat dan perempuan Samaria. Mereka adalah bukan bagian daripada dikatakan adalah orang-orang non-Yahudi yang menerima penolakan. Bukan menerima penolakan, tetapi justru mereka lah yang menolak Tuhan dan tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu terjadi percakapan antara perempuan Kanaan dengan Yesus. Yesus seolah-olah menolak dan tidak memperhatikan perempuan Kanaan. Tetapi di balik itu Yesus sedang memuji bagaimana kerendahan hati daripada perempuan Kanaan ini. Dan sebab itu Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, kita merasa kok Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah kita merasa tertolak. Justru itu yang Yesus sedang memuji iman kita, masalah-masalah kita, sehingga kita memiliki kesehatan rohani yang tangguh. Cuma saya kembali kepada tema hari ini adalah, kalau kita perhatikan, rumah sakit itu adalah orang yang, pasien itu adalah orang yang sakit. Tetapi ini kan hanya pengistilahan aja. Kenapa ada klinik sehat, bukan klinik sakit? Orang ke klinik adalah orang yang sakit, tetapi disebut klinik sakit. Kenapa bukan disebut klinik sehat? Yang ada adalah klinik sehat. Saya belum pernah menemukan ada istilah klinik sakit. Ada Bapak Ibu pernah dengar istilah klinik sakit? Yang ada adalah klinik sehat. Saya belum pernah menemukan klinik kejelekan. Yang ada adalah klinik kecantikan. Yang orang yang ke sana, saya tidak tahu, mungkin Dr. Agustin yang tahu, apakah pasien di sana rata-rata yang datang adalah cantik atau kurang cantik, sehingga disebut adalah klinik kecantikan. Pusat kesehatan masyarakat, artinya yang datang adalah orang yang sehat, padahal yang datang ke sana adalah orang yang sakit. Kenapa bukan disebut pusat kesakitan masyarakat? Itu hanya istilah. Tetapi paling tidak setiap orang yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sakit, artinya adalah orang yang bermasalah dalam kehidupan. Perempuan Kanaan ini adalah sebetulnya sedang bermasalah. Sedang bermasalah, ada beberapa masalah yang kita bisa lihat terhadap perempuan Kanaan ini adalah dia menderita, anaknya menderita sakit. Dan yang kedua adalah dia sakit karena apa? Dia merasa bangsa dia adalah tertolak. Namun dia memiliki iman yang kuat untuk dia mau berjumpa dengan Tuhan. Sebab itulah yang kita mau lihat, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kesehatan rohani ini, kesehatan rohani yang kuat dan tangguh dibentuk karena masalah. Ayat 22 bisa kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu kekasih, seolah-olah ada masalah terhadap perempuan Kanaan ini.
Jadi seolah-olah ada masalah, padahal memang ada masalah bukan terhadap perempuan ini, tetapi karena bangsanya yang punya masalah. Dan Yesus seolah-olah menolak perempuan Kanaan ini. Dan Tuhan sedang membentuk kesehatan rohaninya. Apa betul dia mencari Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu pagi hari saya mengatakan, ya, kekristenan kita dan ketuhanan kita kepada Tuhan janganlah hanya sebagai suatu formalitas belaka. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, janganlah itu menjadi formalitas. Dan ketika kita berkata kita adalah jemaat Tuhan, jangan menjadikan status jemaat kita hanya secara formalitas. Dan ketika kita melayani Tuhan, jangan kita menjadikan Tuhan dan pelayan itu secara formalitas. Kalau kita menjadikan itu sebagai formalitas dalam kekristenan kita, maka kita akan menjadi sakit rohani. Dan oleh sebab itu ketika orang sakit rohani, maka dia merasa dia tertolak, baik dalam komunitasnya maupun terhadap Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia merasa dia secara rohani adalah dia ingin sehat secara rohani. Makanya dia berjuang terus untuk mendekati Yesus, sehingga anaknya dapat disembuhkan. Sebab itu dalam kehidupan kita, ya, bukankah iman kita diuji? Dalam Roma 5 ayat 34 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tan uji, dan tan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, kita sedang diuji, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Seorang pelaut yang tangguh adalah seorang pelaut yang bisa melewati laut lepas dengan gelombang yang sangat tinggi. Baru disebut adalah pelaut yang tangguh. Ya, seorang peselancar yang tangguh adalah apabila dia berselancar bukan di laut yang tenang, tetapi dia mencari gelombang-gelombang yang justru gelombang yang sangat tinggi. Seorang pilot pesawat yang tangguh adalah seorang pilot yang bisa melewati awan-awan yang seolah-olah tidak ada apa-apa di depan. Baru itu adalah seorang yang tangguh. Sebagai jemaat yang tangguh adalah sebuah jemaat yang siap dilepas di laut bebas, yang siap mengarungi berbagai pergumulan dan tantangan. Perempuan Kanaan ini seolah-olah dilepas di laut yang bebas, dan dia ditolak, bahkan dia disingkirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dia memiliki keyakinan kuat bahwa anaknya itu pasti sembuh dan sembuh. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merenungkan, ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada hari ini. 3 cara bagaimana kita menciptakan kesehatan rohani yang tangguh di dalam kehidupan kita. Kita menciptakan kesehatan rohani yang tangguh. Kalau belakangan ini kita sedang mempersiapkan kesehatan jasmani kita, menyiapkan diri untuk menyambut suntikan yang ketiga adalah booster. Itu yang sedang kita persiapkan. Tapi bagaimana tentang kesehatan rohani kita? Ya, orang melihat bahwa kita adalah sehat, padahal kita tidak tahu virus ada di mana-mana. Sebab itu kita menyiapkan diri kita secara jasmani untuk menyiapkan vaksin yang ketiga. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan, 3 cara menciptakan kesehatan rohani yang tangguh dan kuat melalui perenungan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sehat itu mahal. Ya, jadi sehat itu adalah mahal. Versus sehat itu adalah sehat rohani adalah taat. Bapak Ibu yang kekasih, kenapa saya katakan sehat itu mahal? Karena berobat pun itu adalah mahal. Ya, antigen aja mahal, PCR aja mahal. Untung sebelakangan ini sudah agak murah. Jadi sangat mahal. Bukan mahalnya karena obatnya, tapi mahalnya karena kita tidak bisa beraktivitas. Tetapi kita melihat begitu mahalnya kesehatan rohani yang ada dalam kehidupan kita. Dan sebab itu di ayat 22 berkata, ya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan ada harga yang dia harus bayar supaya anaknya yang kerasukan setan ini adalah disembuhkan. Apa harga yang harus dia bayar? Adalah taat.
Kesehatan rohani itu adalah berbicara tentang ketaatan. Jadi kesehatan rohani ini adalah berbicara tentang ketaatan. Ya, mahal memang. Secara jasmani adalah mahal. Namun, secara rohani yang Tuhan tuntut hanyalah ketaatan. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Perempuan Kanaan itu berjalan dari Kanaan menuju Tiros dan Sidon. Dia tahu bahwa akan datang seorang juru selamat. Makanya perempuan ini datang dan berusaha untuk mencari Tuhan. Meskipun dia tahu adalah bangsa ini adalah bangsa yang bukan pilihan Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan yang terjadi terhadap Kanaan. Dan mereka adalah bangsa yang menikmati peristiwa Sodom dan Gomora. Dan sebab itu masalah-masalah yang ada terhadap bangsa Kanaan ini masih ada dan mereka mau menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menolak, tapi Tuhan mau lihat bagaimana ketaatan seorang perempuan Kanaan ini. Sebab itu dia mencari Tuhan. Jadi datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari daerah itu dan berseru. Ada harga yang dia harus bayar. Dia harus mencari Tuhan. Yang berikut dia harus berseru. Yang berikut adalah ketika dia berseru, dia ditolak. Apa yang Yesus katakan? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tetapi karena perempuan Kanaan ini memiliki kesehatan rohani yang kuat dan tangguh, dia tetap berusaha untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mengejar sesuatu, kita ingin mengejar itu sampai dapat. Sama seperti seorang perempuan Kanaan. Dia ingin mendapatkan apa yang dia harapkan. Kita ingin mengharapkan ada sesuatu goal yang kita ingin dapat. Dan inilah perempuan yang tangguh. Wanita yang tangguh. Sebab itu jemaat El Shaddai, biarlah kita menjadi perempuan yang tangguh dan kuat. Sama seperti perempuan Kanaan. Meskipun Anda merasa Anda dihina, Anda ditolak, tetapi dia tetap mencari. Dari Kanaan menuju Tiros dan Sidon. Kenapa? Untuk menerima keselamatan yang akan Tuhan berikan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat, ada harga yang dia harus bayar. Di dalam kita mengiring Tuhan dan di dalam kita menciptakan kesehatan rohani, ada harga yang harus kita bayar untuk mengiring Tuhan. Bukan gratis. Ketika kita menerima Yesus adalah gratis karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab itu ketaatan ini sangat penting dalam hidup kita. Di dalam dunia ini, harga diri itu berbeda dengan taat. Kalau seolah-olah perempuan Kanaan ini langsung pergi, karena Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini adalah, Yesus tidak menjawab. Bapak Ibu, kalau sesuatu yang kita minta kepada seseorang yang tidak menjawab, ya, kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Secara manusia kita merasa harga diri kita tertolak. Tetapi perempuan Kanaan ini dia merasa tidak tertolak. Makanya dia tetap taat dan berseru kepada Tuhan, agar Tuhan membebaskan dan melepaskan dia terhadap pergumulan yang dia alami, yaitu anaknya yang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini yang kita lihat. Dan perempuan Kanaan ini tidak putus asa saja. Ketika Yesus berkata, aku akan diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika Yesus berkata demikian, perempuan Kanaan itu semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan itu berkata, justru ia semakin mendekat dan menyembah Tuhan. Itulah ketaatan. Semakin Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ada yang hilang Tuhan cari. Berbeda dengan orang Kanaan. Bukan berarti Tuhan tidak menerima bangsa Kanaan.
Tetapi kalau mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima orang-orang Kanaan. Sama seperti janda yang ada di Sarfat, sama seperti Naaman, mereka adalah bukan umat Israel, tetapi Tuhan masih menerima. Apalagi kita, ada bangsa keturunan Abraham yang menerima janji keselamatan itu, yang sudah Tuhan siapkan keselamatan itu, karya keselamatan itu. Bagi kita yang masih menolak Tuhan, ya jangan sampai kita disebut adalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena kita adalah bagian daripada keturunan Abraham, orang-orang Israel. Sebab itu, biarlah kita menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan jangan kita sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mengatakan, cara yang ketiga untuk kita meningkatkan kesehatan rohani adalah, sehat rohani adalah anti-stres. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengatakan kita sehat rohani, itu adalah versus anti-stres. Perempuan Kanaan ini tidak takut terhadap masalah. Perempuan Kanaan ini, dia tidak takut terhadap masalah anak perempuannya yang sakit. Dan dia tidak mau memikirkan dan dia tidak mau stres ketika dia ditolak. Dia tidak mau memusingkan ketika dirinya ditolak oleh Tuhan. Sebab itu kita melihat, jawab Yesus, aku hanya diutus. Terus kita melihat juga tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Rasanya kita stres ketika kita ada masalah dan kita meminta tolong, ternyata orang yang kita minta tolong itu tidak mau menolong kita. Kita merasa kita adalah stres, kita merasa kita adalah depresi, kita merasa adalah kita tidak ada harapan. Dan mungkin Bapak Ibu dan saya sedang mengalami pergumulan. Seolah-olah pergumulan kita ini tertutup dan kita mulai stres. Ketika kita memiliki kesehatan rohani yang tangguh dan kuat, maka kita akan memiliki anti-stres. Kita memiliki imun untuk anti-stres. Sebab itu sepintas kalau kita lihat, ya, Tuhan bukan menolak perempuan Kanaan ini, tapi Tuhan mau melihat bagaimana kerendahan hati daripada perempuan Kanaan ini. Karena itu perempuan Kanaan itu tetap berjuang. Dia tidak mau memusingkan dengan masalah yang dihadapi, dan dia tidak berfokus pada masalah, tetapi dia berfokus pada sumber yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Sekali lagi, perempuan Kanaan ini tidak berfokus pada masalah. Sebab itu dia tidak mau stres dan dia anti-stres. Karena itu dia mencari sumber yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Makanya dia tidak stres. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita fokus pada masalah, maka yang timbul adalah kita bisa stres. Kenapa? Karena kesehatan rohani kita tidak kuat dan tangguh. Sebab itu bangun kesehatan kita kuat dan tangguh di dalam diri kita. Dan ini yang kita bisa lihat, bagaimana perempuan Kanaan ini bisa melewati, ya, kesetresan dia ketika Tuhan berkata kepada perempuan Kanaan itu, ya, atau tidak memberikan respon kepada perempuan Kanaan tersebut. Ini lagi, ayat 23 bisa membuat perempuan Kanaan itu stres. Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya. Dan yang kedua, suruhlah ia pergi, bisa membuat perempuan Kanaan itu stres. Dan yang ketiga, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bisa membuat perempuan Kanaan itu stres. Ya. Bagian lain, Yesus menjawab, tidak patuh mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing-anjing. Bisa membuat perempuan itu stres. Tetapi karena dia memiliki ketubuhan iman yang kuat, memiliki kesehatan rohani yang kuat dan tangguh, maka dia tidak stres. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita
seolah-olah sedang dalam posisi sama seperti dengan perempuan Kanaan. Mungkin kita akan stres, mungkin kita akan depresi, dan mungkin kita akan kecewa, dan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan, dan mungkin kita akan meninggalkan pelayanan, dan mungkin juga kita akan meninggalkan gereja karena stres. Ya. Ketika Bapak Ibu mengharapkan ada sesuatu yang gereja berikan, ketika Bapak Ibu mengharapkan ada sesuatu yang gembala berikan, ketika Bapak Ibu mengharapkan ada sesuatu yang pejabat pelayan berikan kepada jemaat dan seolah-olah tidak memperhatikan, maka secara manusia pilihan kita adalah meninggalkan Tuhan. Pilihan kita adalah meninggalkan gereja. Pilihan kita adalah meninggalkan pelayanan. Pilihan kita adalah masa bodoh. Perempuan Kanaan ini memiliki kesehatan rohani yang kuat. Makanya dia mau dibentuk. Dan itulah yang membuat dia menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu, dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan secara formalitas. Jadi pelayanan dan kekristenan kita bukan sekedar mengetahui dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Dan karena itu perempuan Kanaan ini dekat dengan Tuhan. Dia berusaha dekat dengan Tuhan. Itu yang kita lihat dari peristiwa ini. Ya, kalau kesehatan rohani kita kuat, saya percaya, maka kita akan anti stres. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap lewati. Masing-masing Tuhan memberikan ujian dan pencobaan kepada kita menurut takaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Ya, pergumulan saya tentu akan berbeda dengan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Dan kita memiliki takaran masing-masing yang Tuhan berikan. Ya, hari lepas hari tentu saya banyak pergumulan yang saya lewati, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun dalam pekerjaan dan pelayanan. Rasanya tidak kuat untuk melewati, baik dalam pekerjaan, pelayanan, rasanya pingin jauh daripada Tuhan. Tetapi ini berbicara bukan harga diri, tetapi ini berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab itu kekristenan itu bukan berbicara harga diri, tetapi kekristenan itu berbicara tentang ketaatan. Kalau berbicara harga diri, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu diolok-olok, bagaimana Tuhan Yesus itu dianiaya, tetapi dia hanya taat kepada Tuhan. Makanya dia memikul salib. Dia ada harga yang dia harus bayar untuk keselamatan kita. Dan itu yang kita lihat. Yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan kepada jemaat, ya, sehat rohani adalah lawan daripada antivirus. Jadi kalau kita sehat secara jasmani, maka virus akan jauh daripada kita. Sebab itu kita memproteksi diri kita dengan apa? Dengan vitamin, dengan masker, dengan vaksin dan sebagainya. Kalau kesehatan rohani kita kuat, maka kita akan anti daripada virus. Apa yang dimaksud dalam virus di sini adalah, kita melihat di ayat yang 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang. Dan umat Israel tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, virus ini banyak macam. Kalau kita memposisikan diri kita seperti perempuan Kanaan, maka kita merasa tersinggung, kita merasa kecewa, kita akan merasa sakit hati. Kok jauh-jauh dari Kanaan ke Tirus dan Sidon untuk mencari Tuhan, kok saya dicuekin? Kan tersinggung. Ini yang kita melihat. Kecewa, sakit hati. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia tidak mau sakit hati. Dia tidak mau kecewa. Dia tidak mau pikiran-pikiran dia diganggu oleh karena ketersinggungan, oleh karena kekecewaan, oleh karena beban. Virus itu mudah dan rentan
dari ketersinggungan, kecewa, dan sakit hati. Sebab itu dalam kehidupan rohani kita semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara akan lebih mudah tersinggung ketika bertemu dengan orang lain. Saudara akan mudah lebih kecewa ketika bertemu dengan orang lain. Sebab itu adalah batu ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, itu adalah batu ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang lagi saya katakan, semakin kita dekat dengan Tuhan, ada batu ujian yang Tuhan berikan menurut takaran iman kita. Karena Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, maka siap-siap untuk menerima kecewa, sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Perempuan Kanaan ini berusaha dekat dengan Tuhan, tapi dia harus melewati ujian. Ditolak, dia kecewa, dia tidak mau kecewa. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia terus mendekat dan mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sebab itu dalam kehidupan kita, ya, kita akan mengalami hal itu, dan mungkin saudara sedang mengalami hal tersebut. Sebab itu ada lagu yang berkata, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, atau lebih baik sakit gigi daripada lagi sakit hati. Mau pilih yang mana? Sakit gigi masih bisa diobati, tapi kalau sakit hati, sakitnya di mana? Dan ini yang kita lihat. Terima kasih dalam Tuhan. Ya, Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya menyuruh ia pergi. Suruhlah ia pergi. Bahkan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan membuat perempuan Kanaan bisa kecewa. Dan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan, ada kata yang kasar di sini, adalah anjing. Setelah saya melihat ternyata istilah ini bagi orang non-Yahudi adalah biasa. Ya, ini adalah biasa kata yang diberikan bagi orang yang tidak menghargai Tuhan. Adalah istilah anjing, melemparkan kepada anjing. Sebab itulah bahasa yang digunakan pada zaman itu. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka membahasakan, atau dengan bahasa lain adalah kafir. Mereka menggunakan adalah anjing. Tetapi perempuan Kanaan itu berkata, kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Begitu rendah hatinya perempuan Kanaan itu, mau memakan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Dan itu kita melihat. Ya, mungkin bagi kita sudah stres duluan. Tetapi perempuan Kanaan ini dia tidak stres. Dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah sakit hati, dia tidak mudah kecewa. Karena dia tahu dia akan menerima berkat dan mujizat yang besar yang Tuhan akan sediakan bagi dia. Sebab itu ketika kita sedang kecewa, kita sedang sakit hati, kita anggap itu adalah batu ujian yang Tuhan berikan dalam diri kita. Ya, batu ujian. Sebab itu, ya, bukan menutup kemungkinan. Kalau kita semua adalah sering tersinggung, sering kecewa, sering marah, ya. Bahkan kalau orang mengatakan ada yang tersinggung terhadap gereja, ada yang tersinggung terhadap pelayanan, ada tersinggung terhadap gembala, ya. Saya tidak mau respon, sebab kalau saya respon nanti saya sakit. Mendingan saya mendoakan, ya. Mendingan saya mendoakan. Ya, kalau mau diurut-urut, ya, Tuhan selalu mengingatkan, jangan ingat kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain. Sebab itu saya tidak mau ingat kebaikan yang saya berikan kepada orang lain. Sebab kalau saya ingat kebaikan yang saya berikan kepada orang lain, dan ternyata orang lain itu membuat saya sakit hati dan tersinggung, ya saya pasti akan tersinggung. Tetapi berusaha untuk melupakan kebaikan kita kepada orang lain.
Sebab kalau saudara dan saya ingat, saudara pasti kecewa apabila orang itu mengecewakan. Dan ini yang kita lihat terhadap perempuan Kanaan. Ya, meskipun dia tertolak, meskipun dia tidak direspon oleh Tuhan, meskipun dia disuruh pergi oleh murid-murid Tuhan, meskipun Tuhan berkata, aku hanya diutus terhadap domba-domba yang hilang dari umat Israel, kenapa bukan bangsa Kanaan? Umat Israel, karena umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Kanaan adalah, kalau Bapak Ibu mempelajarinya, itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Ham, ya, dan Nuh pada saat itu. Karena peristiwa Sodom dan Gomora, dan bangsa itu adalah beberapa orang yang ada di situ, suku itu adalah tidak mau menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan orang-orang yang datang kepada dia dan ditolak. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kerendahan hati. Dan bagaimana kalau kita diperhadapkan, ya, yang disebut sebagai, ada istilah anjing. Nah, ini yang kita lihat, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Istilah anak-anak ini adalah istilah bagi bangsa Israel. Istilah anjing adalah istilah yang diberikan bagi orang-orang yang tidak atau menolak Tuhan. Dan ini yang kita lihat. Jadi kalau kita mau sehat secara rohani, ya, dan kita betul-betul sehat rohani, maka jangan mudah tersinggung, jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, karena di situ adalah batu ujian yang Tuhan berikan. Disitulah salib yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Masing-masing kita punya beban, punya tanggung jawab iman kita terhadap Tuhan. Sebab itu, ketangguhan rohani yang ada dalam diri kita, ya, akan melahirkan berkat dan mujizat. Ketika rohani kita utuh, maka akan melahirkan mujizat. Karena kesehatan rohani itu dilahirkan oleh karena masalah. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, apa berkat yang dialami oleh perempuan Kanaan? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, ya, apa? Anaknya sembuh. Saudara, Yesus tidak berkata, aku tidak mengenal engkau. Yesus tidak meresponi, tetapi karena Yesus melihat rangkaian kerendahan hati dan ketaatan perempuan Kanaan ini, maka Yesus berkata, hai ibu besar iman. Ini yang Yesus katakan. Besar iman perempuan Kanaan itu menunjukkan besar daripada kehidupan rohani yang kuat dan tangguh di dalam kehidupan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, perempuan Kanaan ini bukan sekedar mencari Tuhan, tetapi dia mendekat kepada Tuhan. Dan meskipun bangsanya, ya, tidak mau menerima Tuhan, tetapi perempuan Kanaan ini berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau iman dia tergantung pada orang lain, tapi perempuan ini iman dia adalah bergantung kepada Tuhan dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain, oleh bangsanya. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ketika rohani kita kalau mau kuat dan tangguh, biarlah kita tetap berdiri, yang tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Sebab itu biarlah kita memiliki kesehatan rohani yang kuat dan tangguh untuk menghadapi setiap masalah, sehingga kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua, dan biarlah kita diberkati pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami pada saat ini mungkin sedang sakit secara rohani, ketika saat ini Tuhan sedang menuntut ketaatan dalam diri kami, dan ketika saat ini Tuhan sedang menuntun hidup kami untuk taat, dan ketika saat ini Tuhan sedang menuntut hidup kami untuk anti stres, antivirus, biarlah rohani kami semakin hari dibentuk oleh Tuhan, dan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah berkat mujizat kami melihat bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kita terus tangguh di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Gembala dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga kesehatan dan keluarga. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, bisa mengambil di belakang sebelah kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan beri atas hidup kami melalui pekerjaan yang Tuhan beri di dalam setiap kami. Biarlah setiap persembahan yang kami beri boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Inilah sebagai bentuk ucapan syukur kami, begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan beri buat kami. Dan biarlah dengan kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur kami memberikan persembahan ini. Dan biarlah setiap persembahan yang kami beri mampu dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, kami memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Ya, saya undang setiap jemaat untuk bagian berdiri. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Sendiri
hati kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama melangkahkan kaki di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kebaikan-Mu melebihi dari segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh kami rasakan Tuhan. Hadirat sukacita yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terutama hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya rahmat, kuasa, kasih setia Tuhan terus nyata Tuhan anugerahi kepada hamba-Mu Bapa. Sehingga Bapa Gembala kami Tuhan terus dipakai oleh Engkau dimanapun melayani Tuhan. Kami percaya kami diberkati pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengajari kami untuk kami bisa merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki ada punya dan milik-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami boleh memiliki kerendahan hati, takut akan Engkau, taat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Biarlah dalam pengembalaan di tempat ini senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan yang indah boleh terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Mereka yang berdiri di altar-Mu Tuhan, mereka yang melayani di bawah altar-Mu, kami percaya dalam nama Yesus Engkau berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Tambahkan hikmat kepada mereka, talenta kepada mereka Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang jadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu, Engkau melihat setiap kerinduan mereka, Engkau melihat setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya tidak ada terlewatkan semua berkat Tuhan atas anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan pada pagi hari Engkau bebaskan, Kau lepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di saat kami menyembah, memuliakan dengan segenap hati kami Tuhan, disitulah kami melihat mujizat dan kemenangan itu terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya jemaat-Mu tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi mereka pulang dengan mujizat Tuhan dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua rencana Tuhan, semua program gereja ini Tuhan 1 tahun ke depan, biarlah terjadi sesuai yang Kau kehendaki Bapa. Persiapkan setiap hati kami, setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah apa yang terbaik buat ibadah, buat gereja di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa lagi datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Engkau lihat setiap pergumulan kami. Kami rindu keluarga kami. Kami rindu orang-orang terdekat kami Tuhan datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan Kau menjamah hati mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepada Engkau. Mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Dan di saat mereka meninggalkan Engkau Bapa, mereka boleh berbalik kepadamu, karena kami tahu Tuhan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka juga sama seperti kami. Engkau penuh dengan belas kasihan buat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami percaya Tuhan sembuhkan, karena doa kami buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Kota Tangerang. Biarlah Tuhan memberkati Kota Tangerang, berkati pemimpin, pejabat semua yang ada di Kota Tangerang ini Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di Kota Tangerang ini Tuhan. Biar jadi berkat, jadi terang, jadi garam di Kota Tangerang ini. Semua Tuhan, baik itu pemimpin kami di bangsa kami, Bapak Jokowi, sampai kepada pemerintah terendah sekalipun Tuhan,
Berkati sehingga biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu, bangsa penuh kedamaian, bangsa di dalam ada naungan Tuhan. Semua yang terjadi di atas bangsa kami percaya semua di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebagai anak-anak-Mu berdoa Tuhan, biarlah senantiasa pemulihan terjadi atas keluarga kami, atas bangsa kami, terutama atas gereja kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa kami, Engkau mengajarkan kami berdoa, supaya kami melakukan itu dalam hidup kami. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jalan jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Milikilah kesehatan rohani yang kuat dan tangguh dalam kehidupanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.